Jadi jika ada bentuk polinomial seperti ini, kita tentukan terlebih dahulu nilai dari A0 dan juga AN-nya. Jadi kita tentukan nilai dari A0 dan juga AN-nya. Nah, A0 sendiri ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di bahas materi matematika. Di mana pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan persamaan polinomial, di mana nanti diharapkan teman-teman semuanya bisa menentukan akar-akar dari suatu persamaan polinomial gitu ya. Karena nanti untuk menentukan akar-akarnya itu ada cara untuk memprediksi akar-akar yang mungkin dari suatu persamaan tersebut. Nah, kita teruskan terlebih dahulu bentuk umum dari persamaan polinomial, yaitu bahwa bentuk umumnya dia adalah, oke, kita teruskan dulu, bentuk umum gitu ya, itu adalah AN X pangkat N gitu ya, ditambah dengan AN-1 X pangkat N-1, kemudian ditambah dengan AN-2 X pangkat N-2, kemudian ditambah sampai dengan A0 gitu ya. Ini sama dengan 0. Nah, di sini AN itu dia tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Jadi AN tidak boleh sama dengan 0 dan juga N ini dia merupakan bilangan asli. Jadi N adalah bilangan asli. Nah, biasanya di dalam polinomial kita disuruh menentukan nih, tentukan akar-akar yang mungkin dari persamaan polinomial berikut gitu ya. Nah, berarti kita akan fokus tentang bagaimana cara kita menentukan akar-akar dari persamaan polinomial. Ya, yang kedua adalah cara menentukan akar-akarnya. Jadi akar polinomial. Sebetulnya kita dapat memprediksi untuk akar-akar dari persamaan polinomial. Jadi jika ada bentuk polinomial seperti ini, kita tentukan terlebih dahulu nilai dari A0 dan juga AN-nya. Jadi kita tentukan nilai dari A0 dan juga AN-nya. Nah, A0 sendiri ini kita namakan dia dengan B gitu ya. A0 ini kita namakan dengan B, kemudian AN ini kita namakan dengan C, di mana B dan C ini dia adalah faktor dari A0. Jadi ini faktor dari A0, yang satunya berarti faktor dari AN gitu ya. Jadi nanti akar-akar rasional yang mungkin ya, akar-akar yang mungkin itu dapat kita tuliskan dalam bentuk B per C gitu ya. Yang mungkinnya adalah kita dapat menuliskan dalam bentuk B per C. Di mana tadi adalah B itu adalah faktor dari A0, kemudian C itu adalah faktor dari AN. Di mana A0 sendiri dia adalah merupakan suatu konstanta gitu ya. Kalau kita perhatikan, kemudian kalau AN itu merupakan koefisien dari X pangkat N. Nah, kita akan coba contohkan. Misalkan di sini kita punya suatu kasus gitu ya, yaitu ada kasus 2X pangkat 4, kemudian dikurangi dengan 7X pangkat 3, kemudian ditambah dengan 4X kuadrat, ditambah dengan 7X dikurangi dengan 6, sama dengan 0. Nah, misalkan kita disuruh menentukan, tentukan kemungkinan akar-akarnya gitu ya. Jadi, akar-akar yang mungkin itu berapa? Jadi caranya, kita tentukan terlebih dahulu A0-nya. Oh, A0-nya dia sama dengan min 6. Kemudian untuk AN-nya dia sama dengan 2. Sehingga dari sini kita peroleh untuk B-nya, karena dia adalah faktor dari A0, itu bisa plus minus 1 gitu ya.
kemudian plus minus 2, kemudian plus minus 3, dan juga plus minus 6. Sedangkan untuk AN-nya, untuk C gitu ya, itu bisa plus minus 1 dan juga plus minus 2. Sehingga banyaknya akar-akar yang mungkin gitu ya, akar-akar yang mungkin itu tinggal B dibagi dengan C gitu ya. Kita bagi nih, B dibagi dengan C. Nah, kita akan coba dari pembagian yang positif terlebih dahulu, yaitu jika misalkan 1, kemudian 2, 3, dan 6, ini dibagi dengan 1, karena C-nya itu bisa positif 1, ini dibagi 1, sehingga menghasilkan akar-akar yang mungkinnya itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Kemudian kalau misal dibagi dengan min 1, jadi 1, 2, 3, 6 ini kita bagi dia dengan min 1, berarti kan menjadi min 1, min 2, min 3, dan min 6. Ini dibagi min 1 ya. Min 1, min 2, min 3, min 6. Nah, kemudian ada lagi yang lain, yaitu ketika 1, 2, 3, dan 6 ini kita bagi dia dengan 2, karena C-nya kan bisa juga 2 nih. Nah, kalau dibagi dengan 2, itu diperoleh adalah 1/3 dan juga, 1/2. 1/2 dan juga 3/2. Loh, kenapa yang 2/2 dan juga 6/2 enggak? Karena 2/2 dan juga 6/2 itu udah terwakili gitu ya. Dimana 2/2 itu 1, sedangkan 6/2 itu adalah 3, udah terwakili di yang pertama ini. Kemudian yang terakhir, jika 1, 2, 3, dan 6 ini dibagi dengan min 2, sehingga menghasilkan min setengah dan juga min 3/2. Jadi ini ketika dibagi dengan min 2, jadi ini diperoleh min setengah dan juga min 3/2. Jadi kalau ditanyakan berapa banyak akar-akar yang mungkin, berarti ini dihitung aja. Ini 4, 4, ini 4. Berarti ada 8 akar-akar yang mungkin. Nah, tapi ketika kita disuruh tentukan akar-akar persamaannya, berarti kita harus menggunakan Horner. Nah, ini namanya adalah akar-akar yang mungkin, banyaknya ada 8. Nah, kalau ditanyakan, tentukanlah akar-akarnya gitu ya. Tentukan akar-akarnya. Maka kalau kita disuruh menentukan akar-akarnya, kita harus menggunakan Horner, di mana nanti kegunaan dari akar-akar yang mungkin ini adalah bilangan-bilangan yang diujikan pada Horner tersebut, agar kita itu tidak terluas. Jadi nggak mungkin akar-akar dari persamaan ini ada 5 itu nggak mungkin, karena di sini kemungkinannya cuma 1, 2, 3, dan 6 gitu ya, dan yang negatifnya. Nah, sekarang kita akan Hornerkan gitu ya persamaannya di sini, bahwa kita buat terlebih dahulu untuk Hornernya. Oke, kemudian kita mulai dari koefisien dari X pangkat tertinggi. Tadi koefisiennya adalah 2, kemudian min 7, 4, 7, dan min 6 gitu ya. Jadi kita tuliskan di sini. 2, kemudian min 7, kemudian 4, kemudian 7, dan juga min 6. Nah, langkah pertama di dalam memprediksi berapa sih akarnya gitu ya, itu kita cek. Ini kalau semuanya ini kita jumlahkan, 2 ditambah min 7, ditambah 4, ditambah 7, ditambah dengan min 6 gitu ya, apakah dia hasilnya itu 0? Kalau hasil penjumlahan ini 0, berarti akar yang pertama itu adalah akar 1. Nah, kalau kita perhatikan, ini min 7 tambah 7, 0, kemudian 2 tambah 4 itu 6, ditambah min 6 dia 0. Berarti jelas akarnya itu adalah 1. Nah, kalau kita kurang percaya, ya kita Hornerkan. 2 kali 1 adalah 2, ini min 5, kemudian di sini min 5 gitu ya. Kemudian ini adalah min 1. Min 1 kali 1 adalah min 1, ini 6, 6 kali 1 adalah 6. Maka di sini 0 gitu ya. Berarti terbukti bahwa
1 itu merupakan akarnya. Kemudian berikutnya, kita honorkan lagi. Terus kita cek lagi, apakah benar 1 itu masih merupakan akarnya, dijumlah lagi. Apakah ini sama dengan 0? Oh, ternyata ketika dijumlahkan dia tidak sama dengan 0. Kemudian ada yang kedua, yaitu lihat, kalau penjumlahan 2 ditambah dengan min 1 yang selang-seling, apakah dia sama juga dengan min 5 tambah 6? Ya, sama. Nah, kalau sama, itu akarnya adalah min 1, gitu ya. Jadi ini turun, 2 kali min 1 adalah min 2, ini min 7, ini 7, ini 6, 6 kali min 1 adalah min 6. Dan ini sama dengan 0, gitu ya. Jadi terbukti bahwa 1 itu dia merupakan akar dari persamaannya. Kemudian yang berikutnya, kita boleh menghonorkan lagi atau boleh membentuk persamaan kuadrat, ya. Kalau misalkan mau menghonorkan lagi, berarti kita tinggal coba aja bilangan-bilangan yang tadi dimungkinkan di atas. Misalkan kita 2 gitu ya. Kalau 2 kali 2 adalah 4, ini adalah min 3 kali 2 adalah 6. Berarti ini adalah 0. Berarti 2 dia juga merupakan akar-akarnya. Kemudian akar yang terakhir ya udah kita bentuk aja. Berarti ini kan 2x min 3 sama dengan 0. Sehingga x-nya 2x sama dengan 3, x-nya itu dia sama dengan 3/2. Jadi kalau ditanyakan ada berapa banyak akar-akarnya? Ada 4. Berapa aja? Yaitu 1, kemudian min 1, 2, dan juga 3/2. Kalau ditanyakan berapa banyak akar-akar bulatnya? Itu ada 3, yaitu 1, min 1, dan juga 2. Tapi kalau misalkan ditanyakan adalah banyak akar-akar yang mungkin, jadi gunakanlah konsep ini. B/C ini untuk memprediksi banyaknya akar-akar yang mungkin. Oke, itulah penjelasan kita terkait dengan cara menentukan akar-akar dari persamaan polinomial. Semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan lainnya bisa dituliskan di kolom komentar dan terima kasih.